Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subbreaker kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 881 sampai bab 890. Geralt mengunjungi rumah Finley sekali di masa lalu. Memalukan untuk menyebutkannya. Tetapi saat itu, Geralt merasa agak merepotkan memiliki Finley di sisinya. Dia ingin Finley bisa betah di rumah. Namun, Quetta merasa sangat disayangkan jika Finley ditinggal sendirian di rumah. Belum lagi betapa senangnya Finley pada Geralt. Sebagaimana tercermin dari betapa bersemangatnya dia mengikutinya sepanjang waktu. Jadi, dia membawa Finley kembali untuk tinggal di villa bersamanya. Apa twist? Satu-satunya orang yang bisa dia andalkan sekarang adalah Finley. Geralt berlari ke dalam rumah. Dia melihat meja penuh makanan lezat di atas meja di tengah ruangan. "Paman cepat, apakah kamu di sini?" tanya Geralt. "Siapa ini?" Pada saat ini, seorang wanita parubaya mengenakan celemek keluar dari kamar sebelah. Memegang piring panas mengepul di tangannya. Geralt tercengang. Aku mencari paman cepat. Finley cepat." Wanita itu memandang Geralt, yang berbau keringat setelah bekerja keras sepanjang hari dan ekspresi jijik muncul di wajahnya saat dia menjawab. "Finley sudah naik gunung. Dia belum kembali. Kenapa kau mencarinya?" "Yah, aku punya alasan sendiri. Aku akan menunggunya kembali dulu. Karena sepertinya kamu sedang menunggu tamu. Aku akan menunggu di luar pintu." Geralt tiba-tiba menyadari bahwa Finley mendapatkan kesepakatan yang cukup manis untuk dirinya sendiri. Sepertinya dia bisa mendapatkan istri untuk dirinya sendiri. Jika ingatannya benar, sebelum dia pergi, Geralt meninggalkannya sejumlah besar uang sebagai pensiun. Namun, Geralt merasa terlalu malu dan malu untuk menanyakannya. Dia tersandung keluar dari pintu dan akan menunggu di ambang pintu sampai Finley kembali. "Hei! Tunggu sebentar, siapa namamu?" Wanita itu bertanya seolah-olah dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. "Geralt Crawford," jawab Geralt. "Oh, jadi kamu Geralt. Kami telah menunggumu selama beberapa hari sekarang." Dia mengatakan bahwa Anda akan datang mencarinya. Jadi dia meminta saya untuk menyambut Anda dan membuat Anda tenang. "Tetap saja. Kenapa aku tidak melihatmu meskipun aku datang ke sini setiap hari?" "Paman Quick tahu aku akan datang." "Betul sekali. Dia telah memberi saya instruksi sekitar seminggu yang lalu. Setelah itu, dia langsung menuju ke pegunungan. Dia mengatakan kepada saya bahwa Anda adalah seorang pemuda kaya. Tapi kamu benar-benar tidak terlihat seperti itu. Hahaha." Geralt melihat pakaiannya sendiri dan dia tidak bisa menahan senyum kecut. Apakah Finley seorang paranormal atau apa? Bagaimana dia memprediksi bahwa saya akan mendapat masalah? Geralt termenung. Tapi ini bukan waktu yang tepat untuk diganggu dengan ini sekarang. "Kamu datang di waktu yang tepat. Finley akan kembali hari ini. Aku sudah menyiapkan meja penuh hidangan untuknya. Sekarang Anda di sini. Cepat dan duduk. Kamu bisa minum teh dulu," kata wanita itu dengan antusias. Setelah mengobrol sebentar dengan wanita itu, Geralt akhirnya mendapatkan intinya. Wanita itu berasal dari desa yang sama dengan Finley. Dia meminta Geralt untuk memanggilnya sebagai Bibi Maria. Namun, semuanya tidak seperti yang disimpulkan Geralt. Untuk lebih spesifiknya, Bibi Maria bukanlah istri Finley. Dia adalah saudara perempuan Finley. Bibi Maria adalah orang yang suka mengobrol. Dia berbicara banyak. Saat mereka berbicara, dia diberitahu bahwa ada sesuatu yang benar-benar terjadi antara Finley dan Bibi Maria. Ini terjadi sekitar waktu ketika Finley pertama kali kembali ke desa. Bibi Maria adalah seorang janda yang menderita penyakit parah dan Finley lah yang menyelamatkannya dan menyembuhkan penyakitnya. Dia tidak bisa mengerti bagaimana Finley, yang dulu menjalani kehidupan tanpa beban tiba-tiba menjadi kaya. Diselamatkan oleh sang pahlawan. Ditambah dengan fakta bahwa Finley sebenarnya adalah pria yang cukup baik dengan kualitas di atas rata-rata. Bibi Maria ingin memulai hubungan romantis dengannya. Namun, Finley menolak tawarannya. Setelah itu, Bibi Maria mulai memperlakukannya sebagai kakak laki-lakinya. Inilah sebabnya dia datang untuk memasak untuk pria itu hari ini. "Maria, datang dan bantu saya menyimpan ramuan yang saya petik ini." Sebuah suara yang kuat dan keras datang dari luar pintu. Begitu Geralt mendengar suara itu, dia langsung tahu siapa itu. Dia berdiri dengan tergesa-gesa. "Paman cepat, cucu laki.
Laki saya. Anda benar-benar di sini. Sudah berapa hari kamu di sini? Finley masih sama seperti dulu. Namun, dia terlihat sedikit lebih rapi dibandingkan sebelumnya. Geralt berasumsi bahwa Bibi Maria yang memaksanya untuk berdandan. Wajah Finley tampak lebih cerah dibandingkan saat Quetta merawatnya sebelum ini. Dia membawa sekantong herbal. Saya baru saja tiba. Jawab Geralt. Kenapa? Cucu, hal-hal pasti berjalan dengan baik. Bukan? Finley bertanya sambil tertawa. Kamu bisa mengatakannya lagi. Geralt menjawab. Aku tidak punya tempat lain untuk pergi sekarang. Jadi kurasa aku akan mengandalkanmu mulai sekarang. Hahaha, saya sudah meminta Maria untuk menunggu Anda selama beberapa hari sekarang. Dilihat dari penampilan Anda pasti sangat menderita dalam beberapa hari terakhir. Ayo, ayo pergi. Maria sudah menyiapkan meja penuh hidangan. Dia sudah menyiapkannya untukmu. Masuk dan minum sedikit dengan kakekmu. Finley berkata sambil menepuk bahu Geralt. Jadi, ternyata keluarga Moldel telah memaksamu menemui jalan buntu. Apa yang salah dengan keluarga Crawford? Bukankah mereka punya banyak uang? Apakah bola mereka jatuh saat menghadapi keluarga Moldel? Kedua pria itu mulai berbicara tentang anggur dan makanan. Finley sedang merokok saat dia berbicara dengan santai. Paman Quick, sudah berapa lama kamu tahu tentang Moldels? Semakin banyak Geralt berinteraksi dengan Finley, semakin misterius pria itu muncul di hadapannya. Tidak diragukan lagi. Dia tahu banyak hal. Finley sangat lugas kali ini dan dia sedikit mengangguk. Aku tahu sedikit tentang mereka. Tapi seperti yang kalian anak muda katakan saat ini, aku tidak mau repot-repot mengetahui semua detail. Tentang noob kelas 2 ini. Tingkat kedua, Geralt terkejut. Mereka adalah keluarga yang dibuat secara eksklusif oleh orang-orang kelas 2. Mereka bahkan menyebut diri mereka sebagai klan tersembunyi. Klan pantatku. Persetan mereka cukup layak untuk dianggap sebagai klan tersembunyi. Dilihat dari seberapa buruk mereka menangani masalah. Finley menggelengkan kepalanya tanpa suara. Saya telah melihat bagaimana mereka beroperasi. Keluarga Crawford memiliki pertahanan yang sangat ketat dan garis panjang tuan muda yang luar biasa. Itulah mengapa saya terkejut mengetahui bahwa Court Moldel mampu menghancurkan perlawanan sepenuhnya sementara sebagian besar tetap tidak dilawan hanya dengan segelintir anak buahnya. Oke, aku mengerti maksudmu. Apakah master yang Anda sebutkan mirip dengan saudara Drake dan Tyson? Hahaha, bisakah Drake dan Tyson bahkan dianggap sebagai master? Anda menanyakan itu kepada mereka dan perhatikan baik-baik reaksi mereka. Finley berkata sambil melambaikan tangannya tanpa daya. Geralt tetap diam. Setelah beberapa saat mempertimbangkan, Geralt mengangkat kepalanya dan bertanya, Paman Quick, apakah tahu tentang Liga Matahari? Liga Matahari, mengapa Anda bertanya kepada saya tentang ini? Finley jelas terkejut mendengar Geralt menyebut nama itu. Jadi, Geralt melanjutkan untuk menjelaskan seluk-beluk situasinya kepada Finley lagi. Saya tahu sedikit tentang mereka. Dengar, bukannya aku meremehkanmu, atau meremehkan keluarga Crawford atau Moldel. Tapi sesuatu memberitahuku bahwa kamu harus menghilangkan ide dan pemikiran ini untuk saat ini. Mengapa? Tanya Geralt. Pada titik waktu ini, semakin sedikit yang Anda ketahui, semakin baik bagi Anda. Cucu, apakah Anda berlatih 5 gerakan dan teknik pernapasan yang saya ajarkan kepada Anda sebelum ini? Finley bertanya dengan senyum di wajahnya. Tentu saja. Finley mengangguk dan berkata, kalau begitu, apa rencanamu di masa depan? Geralt menghela nafas sambil berkata, saya tidak punya uang sekarang dan anak buah Court mencari saya di mana-mana. Tidak ada tempat yang bisa saya tuju jadi saya mencari perlindungan di tempat Anda sekarang. Hahaha, Anda melakukan hal yang benar, cucu. Sejujurnya, bahkan jika Anda tidak datang mencari saya akan datang mencari Anda cepat atau lambat. Ini adalah nasib kita. Jadi, kamu harus tinggal bersamaku mulai sekarang. Cepat atau lambat, Anda akan mengerti mengapa saya mengatakan bahwa Moldels hanyalah orang-orang kelas 2. Finley menepuk kepala Geralt. Paman cepat. Aku punya pertanyaan lain. Melontarkan. Mengapa kamu menemukanku di tempat pertama saat itu? Itu tidak mungkin karena kamu menyukainya, kan? Geralt selalu ingin menanyakan pertanyaan ini padanya. Seperti yang saya katakan. Jangan tanyakan pertanyaan seperti itu kepada saya untuk saat ini. Ketika waktunya tepat, saya akan memberitahu Anda semuanya. Untuk saat ini, kamu bisa tinggal di tempatku dengan tenang dan belajar dariku kalau begitu. Belajar, apa yang harus dipelajari? Tanya Geralt. Belajarlah menjadi terampil. Cucuku yang bodoh. Apakah Anda tidak tahu alasan mengapa Anda berakhir di negara ini? Jika Anda memiliki keterampilan yang sesuai, apakah Anda akan membiarkan Court mengejar Anda seperti anjing?
Saya sudah mengingatkan Anda tentang masalah ini ketika saya pergi saat itu. Finley menjawab, betul sekali. Ketika Finley pergi saat itu, dia sudah memberitahu Geralt bahwa uang tidak akan menyelesaikan segalanya. Dia harus mampu dalam aspek lain juga. Namun, Geralt tidak punya waktu untuk mengambil keterampilan lain ini. Dia pikir itu tidak perlu. Hanya ketika Kord memburunya, dia menyadari bahwa selain uang, dia tidak memiliki sesuatu yang signifikan yang membentuk identitasnya di masa lalu. Paman cepat. Apa yang perlu saya pelajari? Tanya Geralt. Kamu harus mempelajari semua yang aku tahu. Anda dapat perlahan-lahan meluangkan waktu Anda. Geralt, fisikmu sebenarnya tidak seburuk itu. Selama 7 hari terakhir, saya telah memilih ramuan obat khusus untuk Anda mandi sehingga Anda dapat memulihkan kekuatan dan vitalitas Anda. Selain itu, saya juga akan melakukan akupuntur pada Anda. Jangan khawatir, di bawah bimbingan saya, tidak akan lama sebelum Anda menjadi master. Kamu sudah melakukan itu untukku selama 7 hari terakhir. Geralt benar-benar tersentuh ketika mendengar kalimat ini. Lagi pula, sikapnya saat pertama kali bertemu Finley tidak bagus. Memikirkan bahwa lelaki tua itu rela berusaha keras hanya untuk membantunya. Pria itu sebenarnya khawatir tentang kesejahteraannya. Finley bukanlah kakek kandungnya. Tetapi Geralt merasa bahwa dia jauh lebih dekat dengannya dibandingkan dengan kakeknya sendiri. Pada saat ini, tidak ada yang lebih diinginkan Geralt selain memenuhi harapan Finley. Jadi, Geralt terus tinggal di desa, mempelajari segala macam keterampilan dari Finley. Dalam sekejap mata, setengah tahun telah berlalu. Di ruang rahasia di rumah keluarga Crawford di North Bay. Bagaimana itu? Masih tidak ada apa-apa tentang Geralt. Dalam 6 bulan terakhir, Dylan tampaknya telah tumbuh jauh lebih tua. Rambutnya sudah mulai beruban. Wajah Yulia terus dibasahi air mata setiap hari. Tuan, saya mengantar Tuan Muda sampai ke Provinsi Salford saat itu. Namun, kami diserang di Provinsi Salford. Aku tetap tinggal untuk melindungi Mer Crawford dan melindunginya dari musuh kita. Yang saya tahu adalah bahwa dia sudah pergi ke desa untuk mencari seorang lelaki tua yang nama belakangnya adalah Quick. Nona Quetta memberitahu saya alamat orang tua itu. Saya sudah mengunjungi tempat itu beberapa kali tetapi rumah itu sudah lama kosong dan tidak ada tanda-tanda bahwa Geralt pernah ke sana sebelumnya. Zack tidak menganggur dalam 6 bulan terakhir. Sebaliknya, dia menjelajahi benua untuk mencari Geralt sambil tetap menyamar. Sayangnya, selama 6 bulan terakhir, Geralt sepertinya benar-benar menghilang dari muka bumi. Ini semua salahmu. Jika Anda hanya sedikit lebih kuat dan lebih kuat saat itu, tidak akan ada kebutuhan baginya untuk meninggalkan keluarga kami. Kami bahkan tidak tahu apakah Geralt sudah mati atau masih hidup sekarang. Yulia berkata dengan cemas. Jessica juga menangis sambil menghibur ibunya. Geralt telah kehilangan segalanya, termasuk kartu identitasnya. Belum lagi fakta bahwa si brengsek itu, Court Model sedang mencarinya kemana-mana. Bagaimana Anda berharap dia bersembunyi? Siapa tahu, mungkin dia sudah lama jatuh ke tangannya. Semakin dia berbicara, semakin kesal Yulia. Tidak, jika Geralt benar-benar jatuh ke tangan Court, maka bajingan itu pasti sudah mengeluarkan ancaman. Dia telah datang dengan segala macam alasan dalam 6 bulan terakhir tetapi itu hanyalah alasan, kan? Geralt akan menjadi alat tawar-menawarnya karena dia tahu bahwa kita akan berkompromi dan menyerah demi dia. Dengan kata lain, belum mungkin Geralt benar-benar ditangkap, kata Jessica. Jessica benar, jangan khawatir, saya percaya pada putra kami. Dia akan baik-baik saja. Quetta, bantu bibimu kembali ke kamarnya. Biarkan dia istirahat, kata Dylan. Air mata juga mengalir di wajah Quetta. Dia mengangguk dan berkata, ya, Paman. Baik-baik saja maka, lanjutkan tugas Anda. Aku ingin punya waktu sendiri, kata Dylan. Setelah mereka pergi, Dylan mengatupkan kedua tangannya dan ekspresi khawatir muncul di wajahnya. Geralt, anakku, di mana kamu bersembunyi? Jika saya tahu bahwa ini akan terjadi, ayah lebih suka pergi keluar untuk melawan Court daripada membiarkan Anda mempertaruhkan hidup Anda di luar sana. Rencana awal Dylan adalah mengirim master terkuat dari keluarga Crawford untuk menjaga Geralt selama dia ada di luar sana. Dia akan menolak kesempatan Court untuk menyerang anaknya. Itu tidak akan terlalu sulit. Namun, dia telah melebih-lebihkan kekuatan dan kekuatan tuan yang telah dia kembangkan selama bertahun-tahun. Dan dia sangat meremehkan kekuatan dan kekuatan bawahan Court. Malam itu, 6 bulan yang lalu di Mary City, jika bukan karena bawahannya mempertaruhkan hidup mereka untuk menyelamatkan Geralt, anaknya tidak akan berhasil keluar hidup-hidup. Dylan mengepalkan kedua tinjunya erat-erat. Terlepas dari berapa banyak uang yang dia miliki,
dia masih mendapati dirinya tidak berdaya melawan musuh yang sulit dipahami. Kenapa tidak ada jalan keluar dari ini? Mengapa? Menguasai. Pada saat ini, kepala pelayan Dylan, Finn masuk. Apa yang salah? Jet dari keluarga Moldel tertarik dengan Mountain Top Villa yang dibeli tuan muda di Mayberry City. Dia bertanya berapa banyak Anda bersedia menjualnya. Putra ketiga Court, Jet. Dylan mengepalkan tinjunya. Ya Pak, itu dia. Hahaha, selama 6 bulan terakhir, apakah ada hal yang tidak diinginkannya? Menjual, mungkinkah dia lebih tidak sopan? Katakan padanya bahwa kita tidak menjualnya. Dylan membanting tangannya dengan keras ke meja. Meskipun Court tidak dapat memberikan pembenaran yang sah untuk menghentikan keluarga Moldel dari membantu keluarga Crawford untuk melacak Sun Lik 6 bulan lalu, dia telah meminta putra ketiganya, Jet, untuk bergabung dengan tim Parker dengan alasan bahwa dia seharusnya mendapatkan pengalaman lebih. Namun, setelah kedatangan Jet, dia telah berusaha merebut semua yang dia inginkan dengan paksa dan Dylan sangat toleran padanya selama ini. Tapi ini adalah jerami terakhir. Tapi Tuan, Court Model sudah lama memperhatikan keluarga Crawford. Jika Jet tidak puas dan mencoba menimbulkan masalah bagi kita, itu mungkin berakhir dengan bencana bagi kita. Kepala pelayan juga menjawab tanpa daya. Oke, baiklah, baik, berikan kepada mereka. Dia bisa memilikinya jika dia menginginkannya. Dylan melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Sesuatu yang bernilai $123.00 tidak berarti apa-apa di mata Dylan. Bagaimanapun, dia masih marah dengan sikap tidak hormat Jet yang terang-terangan. Tapi dia tidak punya pilihan, kan? Bagaimana dengan itu? Apakah Dylan menyetujuinya? Seorang pria muda yang tampak mewah dengan kaki disilangkan sedang menyeruput tehnya di luar. Salam, Tuan Moldel. Tuan berkata bahwa karena Anda tertarik, dia akan memberikan villa puncak gunung kepada Anda sebagai hadiah. Jika Anda tidak keberatan, saya bertanya, mengapa Anda bahkan bertanya tentang membelinya sejak awal? Terlepas dari nada hormat kepala pelayan, dia merasakan dorongan untuk memakan bajingan itu hidup-hidup. Baik, sangat baik. Anda tahu, kredit di mana kredit jatuh tempo. Dylan Crawford adalah pria yang memahami realitas berbagai hal. Aku harus memberinya itu. Saudara-saudara, ayo pergi. Ayo tinggalkan tempat membosankan ini. Dan pergi ke Mayberry City selama beberapa hari. Jet berkata sambil berjalan pergi dengan cara yang mencolok di depan anak buahnya. Di sebuah restoran di kota kecil di Provinsi Salford. Ini adalah restoran yang mirip dengan rumah makan yang diubah menjadi rumah pertanian. Ini karena terletak tepat di sebelah gunung yang luas. Ada sungai besar yang melewati sisi lain gunung. Itu memang gunung yang indah dengan air sebening kristal. Jadi, banyak orang dari yang disebut kelas atas sering datang ke sini untuk bepergian dan menjelajahi daerah tersebut. Tidak peduli apa itu, kamu harus memberiku penjelasan hari ini. Apakah Anda tahu betapa mahalnya pakaian saya? Betul sekali. Minta bos Anda untuk datang ke sini. Bersihkan. Mungkin Anda muak dan lelah hidup. Itu saja. Seorang wanita berusia 30-an dengan riasan tebal di wajahnya memegang keras seorang pemuda dan dia menolak untuk melepaskannya. Dia berteriak keras ke telinganya. Inilah yang terjadi. Ada sekitar 7 hingga 8 orang dalam kelompok mereka. Satu pandangan saja sudah cukup untuk mengatakan bahwa ini bukan warga negara Anda yang taat hukum. Ketika mereka masuk untuk makan, seorang pramusaji muda yang bertugas melayani mereka secara tidak sengaja memercikkan beberapa sup sayur ke tubuh wanita itu. Dan hal-hal hanya pergi menurun dari titik itu. Alasan utama mengapa ada keributan besar adalah karena mereka pikir akan mudah dan menghibur untuk menggertak pemilik restoran ini. Saya sangat menyesal. Tolong, biarkan saya menghapusnya dari Anda. Pemuda itu meminta maaf sebesar-besarnya saat dia maju untuk menyeka sup dari gaunnya. Menamparkan. Tanpa diduga, wanita itu menamparkan wajah anak laki-laki itu. Sial, lepaskan tangan kotormu dariku. Beraninya kau menyentuhku. Bertol. Lihat betapa mengerikan sikapnya. Wanita itu berkata dengan nada kasar dan provokatif. Dia melirik seorang pria kekar di sampingnya, yang memiliki tato naga dan potongan bascut. Ledakan. Pria kekar itu membanting kakinya ke perut pelayan yang malang itu. Pemuda itu terbang mundur dan menabrak meja di belakangnya. Ada banyak pelanggan di restoran, dan mereka semua menatap dengan acuh tak acuh pada pemandangan di depan mereka. Saudaraku, tiba-tiba, seorang gadis dengan kuncir kuda berlari keluar dari dapur sambil masih memegang beberapa sayuran. Dia telah melihat pemuda itu dilecehkan oleh pelanggan mereka. Jadi, dia buru-buru mengesampingkan apa yang dia lakukan sebelum berlari untuk menyelamatkan kakaknya. Kenapa kamu memukul adikku? Gadis itu menerjang dengan mata merah yang dipenuhi air mata.
Kenapa kita memukulnya? Lihat ini. Dia mengotori pakaianku. Apa yang salah dengan restoran Anda? Bagaimana Anda bisa mempekerjakan pelayan yang tidak tahu apa-apa seperti dia? Dia hanya meminta pemukulan pada saat ini. Sial, katakan padaku. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Jika Anda tidak mengeluarkan uang sebagai kompensasi, bersiaplah untuk melihat restoran Anda hancur berantakan. Wanita itu berkata dengan dingin. Jangan hancurkan toko. Silahkan. Aku mohon padamu. Pemuda itu menangis saat dia merendahkan kaki mereka. Saudaraku, jangan lakukan itu. Gadis itu berkata dengan cemas. Gadis itu tampak seperti baru berusia awal 20-an. Dia adalah gadis pekerja keras dan bijaksana. Itu membuatnya lebih mudah untuk menggertak keluarga kecil yang menyedihkan ini. Kelompok preman menjadi lebih agresif ketika mereka menyadari hal ini. Orang-orang di belakang Bertol mulai mengendurkan persendian mereka dan meretakkan buku-buku jari mereka saat mereka mempersiapkan diri untuk bertarung. Orang-orang yang duduk di sekitar mereka juga mulai gugup. Jelas bahwa saudara-saudara yang malang ini tidak akan pergi tanpa pemukulan. Betapa menyedihkan. Apa yang salah? Kenapa ada pertengkaran? Pada saat itu, seorang pria muda yang mengenakan topi runcing tiba di luar dengan sepeda roda 3 listrik bersama seorang wanita. Mereka jelas keluar untuk membeli beberapa perlengkapan dapur. Ketika wanita itu melihat perkelahian yang terjadi di dalam, dia buru-buru melompat dari sepeda roda 3 listrik dan menyerbu ke dalam restoran. Di sisi lain, pemuda di luar masih relatif tenang dan tenang. Dia mencuri pandang pada orang-orang di dalam restoran saat dia menurunkan persediaan dengan sebatang rokok menggantung di antara bibirnya. Bu, mereka menyerangnya. Gadis itu buru-buru berkata, Bu. Mereka memukulku, kata pemuda itu sambil terus terisak-isak di lantai. Pemburu. Jangan takut, ibu di sini. Siapa yang memberimu hak untuk memukulnya? Wanita itu merasa sangat cemas saat ini. Siapa yang memberiku hak? Putramu yang bodoh mengotori pakaianku karena menangis dengan keras. Wanita itu menjawab dengan tangan disilangkan di depan dadanya. Itu hanya pakaian. Saya akan memberi Anda kompensasi. Katakan berapa banyak yang Anda inginkan. Apakah Anda pikir Anda akan lolos dengan memukul anak saya? Tidak pernah. Kenapa tidak bertanya-tanya dulu? Aku, Maria, mungkin seorang janda. Tapi aku bukan seseorang yang berani kau permainkan. Teriak ibu pemuda itu. Baik, optimis bukan? Saya akan memberitahu Anda apa ini. Ini adalah produk Hermes. Sebuah merek baru pada saat itu. Saya memakainya untuk pertama kalinya hari ini dan harganya $14.000. Wanita itu menjawab. Ketika Maria mendengar ini, kesombongannya memudar. Berapa? Berapa? $14.000. Ada pakaian yang mahal. Keuntungan tahunan untuk rumah pertanian ini hanya sekitar $8 atau $9.000. Sekarang mereka harus mengeluarkan $14.000 hanya karena ada sup sayuran di pakaian seseorang. Tidak masuk akal. Hahaha. Seorang udik desa akan selalu bodoh. Saya ragu Anda pernah mendengar merek itu sebelumnya. Wanita itu menjawab dengan angkuh. Maria tidak bisa berkata-kata. Lagi pula, orang-orang ini memiliki Land Rover G500 dan berbagai mobil mewah yang diparkir di luar dan mereka tidak tampak seperti orang biasa. Dia terjebak di antara batu dan tempat yang keras. Semua penonton memasang ekspresi simpatik ketika mereka melihat pemilik restoran. Tidak ada jalan lain. Ini hanya murni nasib buruk. Saat kedua belah pihak saling berhadapan, pria muda yang mengenakan topi runcing, yang sedang menurunkan barang di luar berjalan ke restoran. Dia berjalan tepat ke sisi wanita itu. Dia mengenakan gaun one piece panjang. Dia kemudian meraih gaun di mana pahanya berada dan mulai merasakan bahan kainnya. Ah, wanita itu sangat ketakutan sehingga dia berteriak ketakutan. Kamu, apa yang kamu lakukan? Bertol juga kesal. Retak lehernya. Jelas bahwa dia akan berkelahi. Itu palsu. Pria muda dengan topi berpuncak itu berkata sambil menggelengkan kepalanya. Kamu telah ditipu, Nyonya. Pria muda itu melepas topinya yang berpuncak sebelum meletakkannya di samping. Setelah itu, dia menjentikkan puntung rokoknya yang menyala keluar dari restoran. Begitu dia melepas topinya, semua orang di dalam restoran dapat dengan jelas melihat bahwa meskipun fisiknya kurus, dia memberi orang-orang aura yang mengintimidasi, dan juga betapa tampan dan lembut wajahnya. Ketika wanita itu mendengar ini, dia mulai bertindak lebih cemas. Kamu pasti buta. Ini adalah produk asli. Tidak mungkin orang seperti Anda dapat membedakan antara produk asli dan palsu. Mengapa Anda tidak mengakui bahwa kalian tidak akan memberi saya kompensasi? Sepertinya aku harus memberimu pelajaran hari ini agar kamu tidak lupa betapa kuatnya aku. Wanita itu melirik Bertol saat dia memberi isyarat padanya untuk pergi ke depan. Bertol dan anak buahnya mulai menyerang pemuda itu.
Baiklah, itu sudah cukup. Saya tahu bahwa Anda semua adalah orang-orang hebat. Namun, itu benar-benar tiruan. Kenapa aku bisa berbohong padamu? Saat dia berbicara, pria muda itu meraih gaun wanita itu dan merobeknya. Ah, wanita itu mulai berteriak keras lagi. Lihatlah jika kamu percaya padaku. Produk Hermes asli terbuat dari bahan mentah yang diperlakukan dengan sangat hati-hati. Tapi lihat bajumu. Ini jelas terbuat dari kapas industri. Anda pasti pernah membeli barang palsu di suatu tempat. Bukan. Harganya paling banyak $310. Kata pemuda itu. Wanita itu ingin berteriak ke telinganya. Namun, dia terkejut ketika dia mendengar ini. Bertol, yang akan mendekatinya, juga tercengang. Keduanya saling bertukar pandang. Ini karena semua yang dikatakan pemuda itu benar. Ini memang produk palsu yang mereka beli seharga $308 pada penjualan diskon. Jadi, kami hanya bisa memberimu kompensasi paling banyak $310. Pemuda itu berkata dengan senyum kemenangan. Bibi Maria, bawa $310 ke sini. Iya, Maria mengangguk. Pria muda itu menyerahkan uang itu kepada Bertol. Bertol merasa malu dipermalukan di depan umum oleh pemuda ini di depan banyak pasang mata. Apa yang membuatnya kesal adalah fakta bahwa dia bahkan mengambil kesempatan untuk merobek gaun wanitanya. Beraninya dia menunjukkan begitu keras bahwa wanita itu mengenakan gaun tiruan yang murah. Jika dia pergi tanpa melakukan apa-apa, maka dia, Bertol, lebih baik mati saja. Oke, anak muda, Anda memiliki mata yang bagus. Saya harus memberi Anda itu. Namun, bahkan jika itu benar-benar tiruan, mengapa Anda harus merobek gaun wanita saya? Aku akan mengubahmu menjadi cacat terkutuk karena melakukan itu. Bertol marah dari telinga. Tanpa peringatan, dia mengarahkan tinjunya langsung ke wajah pemuda itu. Ledakan. Ada suara. Pria muda itu langsung meraih tinju Bertol. Dan kemudian, dia mengencangkan cengkeramannya pada tinju. Aduh, itu menyakitkan. Lepaskan tinjuku sialan. Bertol berteriak kesakitan. Dia terkejut. Dia bisa dengan mudah mengangkat pria ini dari tanah. Tetapi bagaimana mungkin dia bisa mengerahkan begitu banyak kekuatan hanya dengan menggunakan jari-jarinya? Kau ingin bertarung, maka Anda seharusnya mengatakannya begitu saja. Pemuda itu menjawab dengan senyum tipis. Setelah menggoyangkan pergelangan tangannya sedikit, lengan Bertol mulai mengklik dan menekuk ke atas dengan sudut yang aneh. Setelah itu, pemuda itu memberi Bertol sedikit tendangan dan dia terlempar ke punggungnya dengan mudah. Aduh, lenganku. Bertol menjerit kesakitan. Bawahannya semua tercengang. Mendengar semua retakan yang menyakitkan saat pemuda itu menggenggam tinju Bertol membuat mereka menyadari betapa kuatnya pria yang tampaknya tidak berbahaya ini. Melihat bagaimana tubuh Bertol bergerak, mereka langsung tahu bahwa lengannya terkilir. Tak satu pun dari mereka berani menggerakkan otot. Tidak masalah. Tidak akan sakit lagi setelah beberapa saat. Pria muda itu berkata sambil berjongkok di sebelah pria besar itu. Bertol, yang berteriak tanpa henti, melihat lengannya yang cacat sebelum menyadari bahwa dia tidak merasakan sakit lagi. Namun, posisi canggung lengannya ditekuk terlihat sangat menakutkan. Pada saat yang sama, dia melihat pemuda itu tersenyum acuh tak acuh padanya. Rasa dingin merayapi tulang punggungnya ketika dia mulai menyadari betapa menyeramkannya senyum pria itu. Dia mulai berkeringat deras ketika dia berkata, "Kamu, apa yang akan kamu lakukan padaku?" Pemuda itu tersenyum sambil menepuk bahu Bertol. Bertol, dengan begitu banyak pelanggan di sekitar, tidak ada yang bisa saya lakukan untuk Anda. Apakah Anda tidak meminta kompensasi? Datang, mengapa kita tidak melangkah keluar dan membicarakannya? Bertol menelan ludah ketakutan. Wanita itu juga mulai merasa takut. Dia takut pemuda ini juga akan mematahkan lengannya seperti yang dia lakukan pada Bertol. Dia mengikuti di belakang pemuda itu saat mereka berjalan ke halaman belakang. Mereka akhirnya tiba di sebuah gubuk di halaman belakang rumah mereka. Gedebuk. Pemuda itu menutup pintu berat di belakang mereka dengan keras. Keduanya menggigil ketakutan. Tapi mereka tidak punya pilihan lain. Bagaimanapun, Bertol tidak bisa membiarkan lengannya tetap seperti itu. Sebaiknya kau perbaiki lenganku untukku. Atau aku tidak akan membiarkanmu pergi. Mengapa kamu tidak berkeliling dan bertanya? Bertol tidak akan kehilangan harga dirinya semudah itu. Jadi, dia terus berbicara dengan tatapan bermusuhan di matanya. Oke, itu sudah cukup. Aku sudah memberitahumu bahwa aku tahu betapa kuatnya kalian berdua. Jadi, mari kita bicarakan semuanya. Pria muda itu memotongnya sebelum dia bisa selesai berbicara. Hehehe, selama Anda memperbaiki lengan pria saya, kami tidak akan meminta kompensasi apapun. Kata wanita itu. Menamparkan. Pemuda itu menamparkan wajah wanita itu.
Wanita itu jatuh ke tanah setelah menerima tamparan. Itu datang begitu tiba-tiba sehingga untuk sesaat mengejutkannya. Dia dalam keadaan bingung sehingga dia tetap di tanah, menatap dengan ekspresi bingung di wajahnya. Tanpa menunggu suaminya membalas, pemuda itu melanjutkan untuk mematahkan lengan Bertol yang lain. Pada akhirnya, kedua lengan Bertol benar-benar cacat dan dia hanya bisa berbaring di tanah sambil memekik kesakitan. Dia memiliki ketakutan tertulis di seluruh wajahnya saat ini. Bagaimana Anda ingin membicarakan sesuatu? Pria muda itu bertanya dengan nada permusuhan. Tidak, kita tidak membahas apapun lagi. Biarkan kami pergi. Kami tidak ingin membahas apapun lagi. Bertol menjawab karena takut. Bagaimana dengan $310? Pemuda itu bertanya. Aku akan mengembalikannya padamu. Kami tidak menginginkannya lagi. Tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk mengintimidasi pemuda ini sama sekali. Ini bukan pertama kalinya Bertol datang mencari masalah. Tetapi dia tahu bahwa kali ini berbeda. Kali ini, dia benar-benar menggali kuburnya sendiri. Baik-baik saja maka, ingatlah dengan jelas bahwa Anda memberikannya secara sukarela. Aku tidak memaksa kalian berdua untuk melakukannya. Kata pemuda itu. Ya, itu sukarela. Kami melakukannya secara sukarela. Pada saat ini, pemuda itu mengeluarkan $310 yang baru saja dia berikan kepada Bertol dari sakunya. Selain itu, kalian berdua baru saja menabrak Hunter di luar. Saya tidak peduli apa yang akan Anda katakan. Anda setidaknya harus memberi kami $310 untuk menutupi biaya pengobatannya. Bukan. Kami harus membawanya ke rumah sakit untuk dipindai dan sebagainya. Seperti yang sudah Anda lihat, klinik kecil di kota kami tidak dilengkapi dengan baik. Kita harus membawanya ke rumah sakit daerah dan aku khawatir biayanya akan jauh lebih mahal dari itu. Kata pemuda itu, kami akan memberikan kompensasi kepada Anda. $310. Ambil saja. Dan juga, kata pemuda itu, masih ada lagi. Bertol yang kesulitan bernapas karena rasa sakit bertanya. Menamparkan. Pria muda itu menamparkan wajahnya. Beraninya kamu menyela saya ketika saya sedang berbicara. Saya sangat menyesal. Silakan pergi. Dan juga, ketika kamu baru saja memukuli Hunter, kamu menghancurkan meja, kursi, bangku, panci, dan wajan kami. Anda harus membayar $100 untuk itu. Tetapi saya akan membuatnya lebih mudah dengan membulatkannya menjadi $150. Sekarang, bayar. Kami akan membayar. Kami akan membayar. Teman, tolong bantu saya. Aku tidak tahan lagi. Lenganku terasa seperti ada ribuan serangga yang menggerogotinya. Wajah Bertol pucat karena semua rasa sakit yang dia alami. Baik-baik saja maka, Anda seharusnya memiliki sikap seperti ini sejak awal dan kami tidak perlu membuang waktu kami seperti ini. Hanya karena kamu punya uang bukan berarti sampah. Oke, kata pemuda itu. Setelah itu, dia menahan Bertol saat dia memperbaiki lengannya. Ajaibnya, Bertol merasakan lengannya pulih dan rasa sakitnya hilang. Aku ingat sekarang, kakak. Aku akan mengingat itu. Bertol menjawab sambil berkeringat dingin. Kami akan keluar dan menebus sisa hutang kami padamu. Tidak kurang 1 sen pun. Aku bersumpah demi ibuku. Bertol membantu wanita itu, yang baru sadar untuk bangkit sebelum mereka buru-buru kembali ke restoran. Bertol, apakah kita benar-benar pergi begitu saja? Saya tidak puas sama sekali. Wanita itu mengeluh sambil terisak. Ekspresinya seolah-olah dia adalah pihak yang dirugikan di sini. Bertol meraih lengan wanita itu dan menyuruhnya diam. Setelah itu, dia berpikir dalam hati, apakah aku akan pergi seperti ini? Hahaha, dia harus bertanya-tanya dan melihat orang seperti apa aku ini. Saya mungkin pergi hari ini tetapi datang besok. Saya akan berada di sini dengan lebih banyak anak buah saya. Saat malam tiba, aku akan meruntuhkan tempat ini hingga rata dengan tanah. Setelah itu, saya akan menangkap anak nakal itu dan saya akan memotong urat di lengan dan kakinya. Persetan aku akan membiarkan ini meluncur dengan mudah. Menjadi impulsif tidak akan membawa kita kemana-mana. Aku tidak bisa melawan anak itu secara langsung. Setidaknya tidak sekarang. Lagi pula, aku tidak punya cukup banyak pria bersamaku. Bertol, tunggu sebentar. Pada saat ini, pemuda itu berjalan keluar dari ruangan tempat mereka disiksa. Dia melambaikan tangannya ke Bertol. Ah, kakak, ada apa? Kata Bertol. Kembali ke sini. Aku melupakan sesuatu. Kata pemuda itu. Bertol berjalan kembali padanya. Aku baru saja melupakan sesuatu. Kurasa aku tidak akan lega jika membiarkanmu pergi begitu saja, kan? Kakak, apa yang kamu khawatirkan? Saya sudah merasakan betapa kuatnya Anda. Aku tidak akan berani main-main denganmu. Sumpah.
Balas Bertol. Meskipun pemuda itu tampak seperti berusia sekitar 22 tahun, Bertol tidak punya pilihan selain menyebutnya sebagai kakak laki-laki ini karena rasa hormat dan ketakutan. Kamu mungkin tidak berani main-main denganku sekarang. Tetapi bagaimana jika kamu kembali dan memobilisasi lebih banyak anak buahmu? Apa yang harus saya lakukan jika Anda memutuskan untuk kembali dan menghancurkan toko kami di tengah malam? Maukah kamu melepaskanku ketika itu terjadi? Siapa tahu, mungkin kau akan berakhir dengan memutuskan tendon di kakiku. Saya akan berakhir menjadi lumpuh selama sisa hidup saya ketika itu terjadi. Kata pemuda itu. Mata Bertol terbuka lebar karena tidak percaya saat dia menatap pemuda itu dengan ekspresi tercengang di wajahnya. Sial, dia bisa membaca pikiran sekarang. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mengulangi hal yang sama persis seperti yang dia pikirkan di benaknya? Bertol merasa lebih ketakutan. Dia memandang pemuda itu seolah-olah dia sedang menatap iblis itu sendiri. Kakak, mengapa saya melakukan itu? Aku tidak akan berani melakukannya. Bertol menjawab dengan gugup. Saya harus mendapatkan asuransi. Hanya untuk berada di sisi yang aman. Setelah dia selesai berbicara, pria muda itu meraih pipi Bertol dan wanita itu sebelum membuka mulut mereka. Setelah itu, dia meletakkan jari telunjuknya tepat di dalam lubang mereka. Ini. Ada apa ini? Apa yang kamu beri makan kami berdua? Mereka ketakutan. Itu adalah cacing beracun. Coba rasakan sekarang. Apakah ada sedikit rasa sakit di perutmu? Ah, wajah mereka sudah berubah menjadi hijau. Mereka mencoba merasakannya. Seperti yang diperintahkan oleh pemuda itu. Seperti yang dia katakan. Mereka benar-benar merasakan sedikit sakit di perut mereka. Kakak, tolong selamatkan hidup kami. Tolong selamatkan hidup kami. Pada saat ini, Bertol dan wanita itu mulai panik. Tidak apa-apa, ini tidak akan mengambil hidup Anda untuk saat ini. Sebaliknya, justru akan sangat bermanfaat bagi tubuh Anda. Misalnya, masalah ginjal Anda akan kembali normal dalam waktu kurang dari sebulan. Pria muda itu menepuk bahu Bertol sebelum dia bertanya, apakah Anda merasakan perasaan hangat di ginjal Anda sekarang? Bertol mengambil waktu sejenak untuk merasakan ginjalnya sebelum dia mulai mengangguk. Ya. Iya, aku benar-benar bisa merasakannya. Baik-baik saja maka. Namun, saya harus memperingatkan Anda sebelumnya. Air bisa mengapungkan perahu. Sama seperti air bisa membanjiri perahu. Jika kalian berdua memutuskan untuk membalas, maka benda ini juga bisa membunuhmu kapan saja. Itu bisa menggerogoti organ dalammu. Dan semua jenis prosedur medis tidak akan bisa menyelamatkanmu sama sekali. Wajah pemuda itu menegang dalam hitungan detik. Mereka berdua sangat ketakutan sehingga kaki mereka gemetar ketakutan. Kakak, aku mengerti sekarang. Saya mengerti. Keduanya mengangguk serempak. Baik-baik saja maka, ayo pergi, kata pemuda itu. Setelah itu, keduanya berjalan ke meja depan dengan panik ketika mereka meletakkan $800 di atas meja sebelum mereka pergi dengan orang-orang mereka dengan tergesa-gesa. Jangan pergi. Bukankah Anda mengatakan betapa mengesankannya Anda? Kenapa pergi sekarang? Maria berteriak ketika dia berdiri di pintu dengan tangan di pinggangnya. Dia tertawa terbahak-bahak saat menghitung tumpukan uang kertas. Geral, ini semua berkatmu. Hahaha, saya mendapat tambahan $800 hari ini. Saya benar-benar harus bergantung pada Anda ketika datang ke orang-orang nakal seperti itu. Maria berkata dengan senyum di wajahnya saat dia melihat pemuda itu. Geral, tolong beritahu kami bagaimana kamu menakuti Bertol kali ini. Betul sekali. Pemuda ini tidak lain adalah Tuan Crawford dari masa lalu, Geral. Geral tersenyum kecut sebelum dia menceritakan keseluruhan cerita kepada mereka. Hahaha, apakah Anda benar-benar memberi mereka cacing beracun? Gadis itu bertanya. Tentu saja tidak. Saya hanya menekan beberapa titik meridian mereka sebelum membodohi mereka. Geral menjawab dengan nada pelan. Ah, tidak ada cara lain untuk berurusan dengan orang-orang seperti ini. Jika tidak, mereka pasti akan kembali pada kita di masa depan. Geral menggelengkan kepalanya dengan ekspresi tak berdaya. Setelah itu, sepertinya ide baru muncul di benaknya ketika dia memberitahu mereka. Itu benar. Aku hampir melupakan sesuatu. Aku akan segera kembali bersama kalian. Begitu dia selesai berbicara, Geral berlari keluar dan pergi dengan sepeda roda 3 listriknya. Gadis itu memiliki pandangan yang berbeda di matanya ketika dia melihat punggung Geral saat dia pergi. Ivy. Apa yang kamu lihat? Maria tidak bisa tidak bertanya ketika dia memperhatikan betapa terganggunya putrinya. Ah, aku tidak melihat apa-apa. Ivy cemberut saat dia menjawab sambil menggelengkan kepalanya. Maria adalah seorang ahli dalam masalah cinta dan hubungan ketika dia masih muda. Jadi,
Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dipikirkan putrinya? Betul sekali. Bagaimanapun juga Geralt adalah pemuda yang gagah. Dia memiliki banyak keterampilan luar biasa. Dan dia juga memperlakukan semua orang dengan baik. Memang, tidak banyak gadis yang bisa menolak pria seperti dia. Oleh karena itu, tidak dapat dihindari bahwa putrinya akan mulai memiliki perasaan padanya. Namun, Maria menghela nafas ketika dia berkata, Elfi, sebuah nasihat. Kamu tidak akan pernah bisa bersama dengan Geralt. Ivy awalnya berencana untuk menyangkal dan membantah kata-kata ibunya. Namun saat melihat sikap tegas ibunya, ia langsung menjawab, kenapa? Lagi pula Geralt tidak punya pacar. Siapa yang mengatakan begitu? Hanya saja sesuatu terjadi pada pacarnya. Saya tidak benar-benar tahu tentang detail apa yang sebenarnya terjadi. Namun, Geralt dulunya adalah pria yang sangat kuat dan dia sangat mencintai pacarnya. Aku hanya mengatakan ini padamu karena aku tidak ingin melihatmu terluka, kata Bibi Maria. Ketika Ivy mendengar kata-kata itu, ekspresi suram dan sedih muncul di wajahnya. Setelah itu, dia berbalik dan pergi ke dapur tanpa berkata-kata. Geralt ada di luar, tampaknya mencoba mengambil sesuatu. Selama 6 bulan terakhir, Geralt telah tinggal di sisi Finley. Dia terus-menerus berendam dalam ramuan obat, berlatih dan meningkatkan kebugaran fisiknya sepanjang hari. Dia juga telah menjalani beberapa rezim pelatihan di bawah instruksi Finley. Geralt juga telah melakukan beberapa misi seperti yang ditentukan oleh tuannya. Banyak yang telah berubah dalam 6 bulan yang dihabiskan Geralt di bawah bimbingan Finley. Adapun relokasi mereka, Finley ingin memfasilitasi pelatihan Geralt di pegunungan. Jadi, itulah alasan mengapa mereka pindah ke kota kecil. Dan karena Bibi Maria tidak memiliki kerabat di desa, dia menggunakan uang pensiun yang diberikan Geralt kepada Finley di masa lalu untuk membuka restoran rumah pertanian. Bibi Maria adalah orang yang biasanya mengelola restoran. Dalam 6 bulan terakhir, keterampilan dan kekuatan Geralt telah meningkat secara signifikan. Dia telah berpikir berkali-kali untuk kembali ke rumah untuk melihat teman-teman dan keluarganya. Bukan tugas yang mudah bagi Court untuk mencoba membunuh Geralt sekarang. Dan bahkan bisa dikatakan tugas yang sangat sulit. Namun, Geralt sekarang berlari solo. Dia sendirian dan dia akan kalah jumlah jika dia melawan keluarga Moldel yang besar dan kuat sekarang. Karena itu, Geralt menahan desakannya selama ini. Yang paling penting sekarang adalah baginya untuk meningkatkan kekuatannya. Adapun Finley, selain memberikan instruksi terperinci kepada Geralt dalam 3 bulan pertama, dia selalu jauh dari rumah. Ini juga berarti bahwa Geralt akan selalu berlatih sendiri. 3 hari yang lalu, Finley tiba-tiba pergi tanpa mengatakan apa-apa setelah menerima token. Geralt sudah terbiasa dengan itu. Setelah mengenal Finley dan menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya, Geralt menyadari bahwa Finley memang orang yang sangat misterius. Orang-orang yang dia kenal semuanya sangat berpengaruh, dan bukan tipe orang yang Anda harapkan dari orang tua itu. Menjerit, sepeda Geralt berhenti di depan seorang pemuda. Lemak, di mana barang-barangnya? Tanya Geralt. Jangan takut, Geralt. Marvin Watley selalu menyelesaikan sesuatu. Semuanya ada di dalam tas. Orang gemuk itu tidak lain adalah Marvin. Ketika Geralt menabraknya sebelumnya, dia diganggu oleh sekelompok orang asing yang kejam. Jadi sebagai teman, dia harus turun tangan dan menyelamatkan pantatnya. Kebetulan setiap kali Geralt keluar untuk melakukan tugasnya, dia akan mencoba memancing untuk mendapatkan keuntungan tambahan. Dan Marvin adalah tipe orang yang tepat yang akan Anda cari dalam hal memancing untuk mendapatkan keuntungan. Marvin menepuk tasnya saat dia melompat ke sepeda roda 3 listrik. Kita harus menyelesaikannya secepat mungkin, kata Geralt. Setelah itu, dia langsung menuju ke jalan tempat mereka menjual barang-barang antik. Ada barang antik asing di dalam tas. Geralt menyambarnya dari koleksi pribadi pengusaha asing yang kaya raya. Tentu saja, pengusaha itu sendiri juga bukan orang baik. Pelatihan Geralt sebagian besar terdiri dari kegiatan seperti itu, yang diperoleh melalui cara ilegal. Barang-barang yang diperoleh dengan cara yang melanggar hukum yang sama. Geralt tidak punya pilihan lain selain melakukan apa yang dia lakukan. Dia tidak bisa menghubungi keluarga Crawford sekarang. Dan karena dia sangat membutuhkan uang, ini adalah hal terbaik berikutnya yang bisa dia lakukan. Mereka berdua memasuki toko barang antik. Ada seorang gadis jangkung dengan rambut panjang berdiri di konter. Lihatlah ini. Berapa harga gelang giok ini? Gadis itu bertanya. Geralt mengangkat alisnya sedikit ketika dia mendengar suara gadis itu. Tidak mungkin dia ada di sini, kan? Selanjutnya, punggung gadis itu menghadap mereka berdua. Karena itu, Geralt tetap diam. Sebagai gantinya, dia hanya duduk di ruang tunggu di sebelah dinding. Penjaga toko adalah pria yang kelebihan berat badan berusia 50-an.
Dia memiliki janggut kecil dan juga wajah celaka yang terukir permanen di wajahnya. Dia memegang gelang giok di tangannya saat dia melihatnya sebentar. Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, giok itu sebenarnya cukup bagus. Namun, jenis batu giok ini sangat umum dan tingkat peredarannya di pasaran sangat rendah. Jika Anda benar-benar ingin menjualnya, maka saya dapat menawarkan Anda $500 untuk itu, bos menjawab. Apa? Hanya $500? Tapi saya mencarinya di internet dan saya melihat batu giok jenis ini harganya lebih dari $50.000. Ini adalah pusaka keluarga kami yang diturunkan dari nenek moyang kami. Gadis itu menjawab dengan cemas. Hahaha, apa yang kamu bicarakan? Lebih dari $50.000. Nona, Anda tampak seperti orang yang masuk akal pada awalnya tetapi klaim Anda benar-benar konyol. $500 sebenarnya sudah merupakan tawaran yang sangat bagus. Anda tidak bisa begitu saja mempercayai apa yang Anda lihat online. Lihat saja gelang giokmu. Lihat bintik-bintik yang dipoles. Saya tidak berpikir itu sangat berharga sekarang setelah saya menyebutkannya. Jika Anda tidak percaya, saya kebetulan memiliki gelang batu giok yang terbuat dari bahan yang sama persis dengan gelang batu giok Anda. Saya menjualnya seharga $1.500 tetapi dibandingkan dengan milik Anda, gelang giok itu memiliki warna yang jauh lebih baik. Gadis itu mengambil gelang giok dan memeriksanya dengan cermat. Seperti yang dia katakan, bahannya terlihat identik. Pada saat ini, dia berkata dengan cemas, tapi bos, saya sangat membutuhkan uang. Ibu saya sakit parah dan saya sangat membutuhkan uang sekarang. Bisakah Anda memberi saya $1.200 untuk itu setidaknya? Berdasarkan aksen Anda, saya dapat mengatakan bahwa Anda bukan dari Provinsi Salford. Anda pasti dari selatan, kan? Mengapa? Apakah Anda di sini untuk memohon kepada Tuan Jenkinson untuk mengobati penyakit ibumu? Gadis itu mengangguk, mendesah. Sebanyak saya bersimpati dengan Anda. Jika saya memberi Anda $1.200 untuk itu, saya akan menderita kerugian besar. Mengapa kita tidak melakukan ini saja? Saya akan memberi Anda $300 lagi untuk itu. Saya akan membayar Anda $800 untuk gelang giok. Jika itu tidak cukup, saya tidak berpikir bagaimana lagi saya dapat membantu Anda. Bos menjawab. Gadis itu berpikir sejenak. Setelah itu, dia mengertakkan gigi dan berkata, baiklah kalau begitu. Jika Anda bisa memberi saya $800, saya akan menerimanya. Hei, pada saat ini, gadis yang merasa sangat bingung dan kesal tiba-tiba merasakan seseorang menepuk bahunya. Dia berbalik untuk melihat siapa yang memanggilnya. Ketika dia melihat anak laki-laki itu berdiri di belakangnya, mata gadis itu berbinar senang. Dia terkejut dan senang secara bersamaan. Geral, apakah itu benar-benar kamu? Geral. Gadis itu mulai melompat dengan penuh semangat. Naomi, aku hampir tidak mengenalimu. Geral mulai menepuk kepala Naomi dengan lembut. Gadis ini adalah Naomi Milton. Rambut Naomi jelas lebih panjang dibandingkan sebelumnya. Dan dia tampaknya telah tumbuh sedikit lebih tinggi. Tidak heran dia terdengar begitu akrab ketika dia pertama kali masuk ke toko. Tetapi sebelum melihat wajahnya dan mengkonfirmasi kecurigaannya, Geral menahan diri untuk tidak mengungkapkan identitasnya. Omong-omong, dia belum pernah melihat Naomi sejak dia meninggalkan Maybury City. 6 bulan berlalu dalam sekejap mata. Naomi adalah sahabatnya ketika mereka masih kuliah. Bahkan, dia masih menjadi sahabatnya sekarang. Aku sudah lama tidak melihatmu, kata Geral sambil tersenyum. Itu benar. Geral, saya mendengar Felicity mengatakan bahwa sesuatu terjadi pada Anda dan keberadaan Anda tidak diketahui. Sungguh mengejutkan melihat Anda di sini di Provinsi Salford. Naomi berkata dengan mata berkabut. Dia kemudian melangkah maju dan memeluk Geral. Geral menepuk bahu Naomi dengan lembut sambil berkata, aku baik-baik saja. Lihat aku. Tidak ada yang salah denganku, kan? Omong-omong, bukankah Felicity dan kamu memulai sebuah perusahaan bersama? Kenapa kamu? Geral bertanya dengan rasa ingin tahu. Naomi menghapus air matanya. Setelah itu, dia tersedak dan berkata, Geral, kamu mungkin tidak tahu ini tapi Felicity. Sesuatu terjadi pada Felicity. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.